Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Firmansyah. Saya dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Saya dari kelas 3C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang STP. Apa sih itu STP? STP ini di video adalah pertemuan ke-11. Nanti saya akan bahas tentang alur praktikum pada video kali ini. Yang pertama itu menjelaskan tentang STP. Yang kedua, kenapa kita belajar STP. Dan yang keempat, mendemokan di Cisco Packet Tracer. Terakhir, mengulas materi. Jadi yang pertama, penjelasan tentang STP. Apa sih itu STP? STP singkatan dari eh, Spinning Tree Protocol, di mana kita menentukan protokol suatu switch atau suatu device. Jadi analoginya ketika kita di perusahaan, ada sebuah switch yang terhubung satu sama lain. Di situ misalkan terdapat kabel UTP yang untuk menghubungkannya. Di saat itu, misalkan kabel itu terkena kerusakan atau terkena putus, maka itu akan beresiko kepada data-data yang lain. Jaringan itu akan down dan jaringan akan rusak. Maka dari itu, STP itu dibutuhkan. Misalkan saja kita membuat dua tabel, dua kabel atau kabel UTP itu bisa saling terhubung antar switch itu menggunakan STP. Kenapa kita belajar STP itu? Ya karena itu agar jaringan kita itu ketika ada kabel UTP yang rusak atau terkena gigitan hewan, kita bisa melakukan atau menanganinya menggunakan STP ini, Spinning Tree Protocol. Oke, nanti saya akan menemukan menggunakan Cisco Packet Tracer agar lebih tergambar. Oke, di sini saya sudah buka Cisco Packet Tracer. Di sini misalkan kita mempunyai switch satu, 2, dan di sini terdapat komputer. Oke, seperti ini. Kita hubungkan menggunakan kabel UTP. Oke, seperti ini. Coba kita konfigurasikan terlebih dahulu di klien atau komputer ini. Kita konfigurasikan biasa 192.168.1.1. Ini adalah /24 92.168.1.1. Setelah itu konfigurasi yang kedua 192.168.1.2. Oke, coba kita hubungkan. Nah, di sini sudah sukses. Nah, di sini analoginya seperti ini. Misalkan kita mempunyai switch di perusahaan seperti ini. Ketika kabel ini putus atau terkena gigitan hewan, di situ data di sini pun akan hilang. Jadi jaringan itu akan crash ibaratnya atau down seperti itu. Jadi maka dibutuhkan yang namanya STP ini, Spinning Tree Protocol. Jadi bagaimana cara kerjanya? Misalkan seperti ini, dia memiliki dua kabel di sebuah switch. Oke, di sini kita tampakkan dulu untuk linknya. Nah, di sini sudah terlihat yang berwarna oranye ini adalah STP-nya. Jadi secara default, STP itu sudah aktif di beberapa switch. Di semua switch maksudnya. Jadi STP itu secara default itu sudah aktif. Karena dari itu kita tidak mengkonfigurasikan apapun. Karena untuk defaultnya, dari STP ini sudah aktif. Seperti ini untuk tandanya. Jadi terdapat tanda oranye di kabel UTP-nya. Oke, sorry. Ini terhubungkan ke konsol. Oke, seperti ini. Coba hubungkan lagi.
Oke, seperti ini. Nah, ketika kita seperti ini sudah default dari STP-nya. Coba kita pingkan lagi, apakah bisa? Nah, di sini sukses. Artinya, ketika kabel salah satu ini putus, jadi terdapat STP yang melakukan ibaratnya backup dari suatu data tersebut. Jadi kita bisa saling berinteraksi, jaringan tersebut tidak down. Oke, namun di sini ketika kita melakukan STP itu kita nonaktifkan, maka yang terjadi akan looping ketika kita menggunakan dua UTP ini, kabel UTP ini. Coba kita contohkan, misalkan di sini kita setting kabel no spinning tree. Nah, seperti ini, pilihan satu. Oke, kita no spinning tree dulu. Oke, di sini salah. No spinning tree. Oke, pilihan satu. Kenapa VLAN 1? Karena di sini kita belum konfigurasi VLAN apapun. Defaultnya yaitu VLAN 1. Kita spinning tree VLAN. Oke, di sini yang artinya kita menonaktifkan spinning tree. Jadi spinning tree ini akan nonaktif di switch yang ini. Coba kita konfigurasikan yang ini juga. Enable on. Jadi di sini spinning tree, no spinning tree VLAN 1. Oke, seperti ini. Ketika kita menonaktifkan spinning tree, di sini kabelnya akan hijau semua. Namun ada masalah yaitu looping tentang pengiriman datanya. Coba kita simulasikan bagaimana alur kerja dari ketika SPT ini, STP ini dinonaktifkan. Coba bagaimana, kita delete dulu. Coba kita lakukan pengujian menggunakan simulation. Tadi kan kita sudah melakukan ping, kita harus membersihkan tabel RPA-nya dulu. Yeah. RPA. Oh, sorry, lupa komennya apa? RPA. Sorry. ARP, sorry. Oke, di sini masih ada interaksi antara IP dan MAC address-nya. Jadi kita delete dulu. ARP min D. Kita cek lagi. ARP min A. Nah, di sini sudah tidak ada. Kita konfigurasikan PC yang kedua. ARP min A masih ada. ARP min D untuk menghapusnya. Kita lihat lagi. Sudah tidak ada. Oke. Di sini juga kita harus hapus MAC address-nya. Jadi do show MAC address table. Nah, di sini ini MAC address table. Kita coba hapus menggunakan clear. Do clear MAC address table. Oke, sudah. Kita lihat do show MAC address table. Oke, di sini sudah kita clearkan MAC address-nya. Kita clearkan di sini juga. Do clear MAC address table. Oke, seperti ini. Coba kita lihat. Do show MAC address table. Oke, sudah clear.
Ketika sudah, kita coba konfigurasikan. Kita coba simulasikan bagaimana ketika tidak ada STP. Jadi dia akan looping. Looping itu dia mengirimkan data atau paket berkali-kali, jadi tanpa henti. Jadi menyebabkan call switch itu akan crash atau akan melakukan down. Oke, coba kita lihat, kita jalankan. Oke, seperti ini. Dia mengirim paket, dia akan menyebarkan ke broadcast semua, yaitu ARP. Nah, dia akan menyebarkan lagi, dan itu terus-menerus. Jadi akan looping. Data itu akan mengirimkan IRP secara looping. Oke, seperti ini. Oke, kita stop. Oke. Jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi ketika kita men-setting dua kabel UTP di dalam dua switch ini, ketika tidak ada STP, dia akan melakukan looping. Coba kita on-kan lagi STP-nya. STP menggunakan komen tadi apa ya? STP. No, spanning tree. Oke. Coba kita spanning tree. VLAN 1. Oke, sudah. Kita coba on-kan lagi yang ini. Spanning tree. VLAN 1. Oke. Oke, sudah. Coba kita fast forward real time. Oke, di sini sudah ada orange yang ini. Di sini yang artinya ini adalah STP-nya. Spinning tree protection-nya dia sudah ada. Sudah kembali, sudah di-on-kan lagi. Jadi ketika mengirimkan paket lagi, dia tidak akan looping. Oke, sukses. Oke, sukses. Oke, di sini selanjutnya saya akan melakukan bagaimana cara kita menentukan STP itu di mana, di bagian FA mana. Kita bisa menggunakan menebak atau melakukan rumus pasti dari suatu STP tersebut di mana dia berletak. Sini saya sudah menyiapkan notnya untuk melakukan konfigurasinya. Di sini ketika kita melakukan teori spinning tree ini, yang pertama kita itu menentukan yang namanya mencari root bridge. Nah, di dalam root bridge ini, dia nanti ada bridge ID. Bridge ID itu switch-nya. Jadi ketika sudah mengetahui root bridge-nya mana, di sini itu statusnya designate port, yang artinya port itu aktif, tidak ada disable spinning tree tersebut. Yang kedua, di sini untuk mendefinisikan atau melakukan perbandingan pada root bridge, dia akan melakukan perbandingan yang pertama prioritinya, yang kedua MAC address-nya. Jadi yang paling kecil itu ya yang paling menang, dan yang paling besar itu nantinya akan menjadi di blok ke STP. Yang kedua kita menyiapkan yaitu root port, di mana root port ini dia itu non-root bridge, di mana berarti selain root bridge itu adalah root port. Dan yang terblok di spinning tree tersebut itu namanya adalah alternate port. Yaitu nanti saya akan praktikkan bagaimana cara konfigurasinya. Coba kita di sini terdapat case, misalkan ada switch 1, 2, 3. Oke, di sini kita hubungkan menggunakan kabel UTP. Sebelum dihubungkan,
kita matikan dulu kabel ininya, statusnya. Jadi hijau atau oranye itu kita matikan karena buat belajar kita agar kita bisa menebak secara pasti di mana STP itu terletak. Kita matikan dulu. Oke, sudah tidak ada. Coba kita hubungkan menggunakan kabel UTP. Oke, tidak ada statusnya. Coba kita tebak nanti bagaimana STP itu terletak di mana. Sini kita namain saja switch 1. Salah. Oh, sudah ada. Di sini switch 1, 2, 3. Oke, di sini misalkan switch 2. Di sini switch 1. Di sini switch 3. Oke, ini adalah switch 1, ini switch 2, dan ini switch 3. Kita coba cari bagaimana STP itu terletak. Apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini. Jadi coba kita lihat menggunakan rumus yang sudah saya siapkan. Yang pertama kita mencari root bridge. Di mana ketika mencari root bridge itu kita harus membandingkan prioritinya. Dan yang video yang sudah saya lihat, untuk priority itu sama semua di setiap switch, yaitu 3278. Itu secara default. Oke, yang kedua, ketika kita priority sudah tahu itu sama, maka tidak harus dibandingkan. Yang kedua, bisa membandingkannya menggunakan MAC address terkecil. Coba kita lihat MAC address dari switch-switch ini. Caranya menggunakan show interface VLAN. Di sini bisa do show interface VLAN 1. Kenapa VLAN 1? Karena kita belum nyeting VLAN apapun. Oh sorry, do show VLAN 1. Do show int VLAN 1. Oke, di sini MAC address-nya ini kita copy saja. Oke, itu MAC address yang PC ke 1. Oke, kita pastekan di sini. Coba kita cari yang PC 2. Dengan do show interface VLAN 1. Oke, di sini MAC address-nya itu address is. Kita copy saja. Kita pastekan di sini. Oke, coba kita cari yang ketiga. Do show interface VLAN 1. Oke. Oke, kita copy saja. Oke, ketika sudah kita mengetahui MAC address suatu device ini, switch ini, kita lakukan yang namanya perbandingan. Jadi kita melakukan perbandingan mana yang terkecil dari MAC address tersebut. Di sini yang sudah kita bahas kemarin, MAC address ini adalah gabungan dari yang namanya heksadesimal, yaitu ada 0 sampai 10 dan A sampai F, seperti itu. Ini adalah 0030, yang ini adalah 00, 0B, B ini adalah berarti 11, karena A itu 10 dan B itu 11, berarti ini sama ini, kecilan MAC address yang ini, dan yang ini 0006, berarti yang paling terkecil adalah ini, daripada kedua yang ini. Oke, berarti MAC address yang terkecil ini dinamakan root bridge. Oke, kita namakan root
bridge. Oke, di root bridge ini berarti dia bisa statusnya yaitu designate port, yang artinya di sini tidak mungkin ada yang namanya STP karena port-port F1 dan F2 ini yaitu designate port, yang artinya port itu up, tidak dilakukan blok STP itu. Jadi di sini tidak mungkin untuk STP-nya karena di sini adalah root bridge. Dan yang kedua, kita cari yang namanya root port. Root port ini jalur yang paling dekat dengan root bridge. Dari root ports ini berarti FA02 yang ini dan FA02 yang ini. Kita namain dulu root port. Ini juga root port. Oke, ini adalah root port, ini adalah root port. Karena di sini adalah root bridge-nya, jadi jalur yang paling dekat adalah ini dan ini. Oke, selanjutnya berarti untuk STP-nya antara FA01 yang ini dan FA01 yang ini. Dan coba kita lakukan perbandingan MAC address-nya lagi. Yang paling terkecil adalah yang ini, karena B ini adalah 11. Berarti 0011 dan ini 0030. Maka dari itu menang yang ini. Jadi untuk STP-nya itu harusnya di FA01 yang ini. Dan nama dari STP yang terletak di sini adalah alternate. Seperti ini. Kita namain dulu alternate. Dan ini adalah tadi root port. Oke, seperti ini. Oke, harusnya STP-nya itu ada di sini. Coba kita lihat menggunakan status yang kita disable tadi. Ini adalah show link links like. Oke, coba kita lihat. Nah, benar. Di sini adalah STP-nya sesuai dengan perhitungan yang kita lakukan tadi. Yaitu di sini adalah root port-nya, jarak terdekat antara root bridge, ini adalah root port, dan ini root port. Karena di sini MAC address-nya lebih rendah daripada yang switch 1. Maka dari itu, alternate-nya atau terletak STP-nya itu ada di FA01 yang switch 1. Seperti itu untuk konfigurasi, cara menentukan di mana letak STP-nya. Oke, ketika kita sudah bisa melakukan konfigurasi spinning tree ini, kita lakukan yang namanya verifikasi root bridge. Kita memverifikasi apakah benar di situ terletak STP-nya. Coba kita mulai dari yang satu. Sit. Kita bisa menggunakan command show spinning tree. Oke, show spinning tree. Sorry, do show spinning tree. Oh, sorry, salah. Show spanning tree. Oh, spanning tree. Oke. Do show spanning tree. Oke, di sini sudah muncul status spinning tree-nya. Di sini spinning tree enable protokol AI. Dan di sini prioritinya adalah 32769. Seperti yang dijelaskan tadi, yaitu 7 di mana tadi? Nah, di sini yaitu 3278. Di sini 32769. Karena di sini 9 ini ketambahan yang namanya VLAN, yaitu VLAN 1. Jadi 32769. Kalau di sini VLAN 2 berarti 37610 seperti itu. Jadi untuk penambahan itu dikarenakan penambahan VLAN tersebut. Di sini address-nya yaitu address dari switch ke 1. Di sini cost-nya 19 dan di sini bridge ID itu informasi tentang switch-nya yaitu priority. Ini 32769, di sini ada MAC address-nya,
Coba sama enggak 9600A? Apakah sama? 9600A benar. Berarti ini MAC address dari switch ke satu, yang artinya dia itu sebagai root. Di sini ada yang namanya eh, di sini mana? Oke, 19 protokol, oke, 2 fast Ethernet 2. Dan di sini fast Ethernet 2 ini adalah yang ini sebagai root. Oke. Dan di sini FA01 adalah alternate, di mana alternate ini adalah yang sudah saya bahas tadi, itu nama dari ketika bridge itu, ketika STP itu terletak. Jadi namanya alternate ini. Dan di sini root ini adalah root ini, yang ini root port, itu adalah FA02 yang ini. Oke, benar ya. Jadi alternate itu terletak di 01 switch ke 1. Kita coba lihat yang kedua. Do show pinning 3. Oke, di sini coba kita lihat. Oke, di sini MAC address. Di sini juga MAC address dari PC ini switch kedua. Dan di sini ada informasi interface-nya. Jadi FA01 itu designate port, yang artinya itu port itu aktif. Dan di sini ada root port yang kedua. Jadi ini root port dan ini root port juga. Ini sorry, di sini bukan root port, dia itu interface-nya adalah designate port. Oke. Oke, seperti ini. Yang artinya port ini aktif karena tadi kita bandingkan MAC address yang ini lebih kecil daripada yang switch ke satu. Jadi untuk STP-nya terletak di sini seperti itu. Oke, benar ya untuk verifikasinya. Coba yang terakhir, yang ketiga. Coba kita lihat to show pinning 3. Oke, di sini statusnya adalah decision port. Yang ini adalah decision port juga. Yang artinya di sini adalah root bridge-nya. Jadi yang saya coba katakan tadi, yaitu ketika dia root bridge, dia itu di sini. Ketika root bridge, dia itu namanya designated port, yang artinya port itu aktif. Tidak mungkin ada yang namanya STP. Jadi untuk itu untuk konfigurasi atau melakukan menebak di mana STP itu terletak. Oke, selanjutnya kita lihat untuk konfigurasi bagaimana kita melihat antar VLAN. Dan di sini yang sudah saya konfigurasi tadi, di sini adalah status dari VLAN ke satu, dan VLAN-VLAN yang lain itu belum nampak. Maka dari itu kita coba buat VLAN lagi. Misalkan VLAN 2 dan VLAN 3. Coba kita lihat do show VLAN. Nah, di sini sudah terbuat VLAN 2 dan VLAN 3. Seperti video sebelumnya, ketika kita membuat VLAN, kita harus melakukan mode terang ke semua UTP-nya. Seperti ini. Oke, sudah buat. Coba kita masuk ke interface ke satu dan kedua. Ini harus mode terang. Jadi interface range FA1 sampai 2 itu switch modenya terang. Oke, sudah. Kita konfigurasikan yang ini. VLAN 2, VLAN 3, kita setting modenya terang. Interface range FA01
sampai 2. Di sini 01 dan ini 02. Kita setting modenya switch port. Oh, sorry. Switch port mode perang. Oke, sudah. Coba kita konfigurasikan yang terakhir. Oke, di sini kita buat VLAN 2, VLAN 3. Kita konfigurasikan mode terang, interface, range, FA01 sampai 2. Switch modenya yaitu terang. Oh, sorry, switch mode terang. Oke, sudah. Ketika sudah mengkonfigurasikan, sudah selesai. Coba kita lihat seperti tadi statusnya. Coba kita lihat do show spinning tree. Nah, di sini terdapat status dari antar VLAN tersebut. Jadi VLAN 1, 2, dan 3 itu bisa kita lihat di sini. Di sini VLAN 1 sudah kita buat default. Yang ini adalah VLAN kedua, kita more aja. Ini VLAN kedua, di sini ada statusnya yaitu priority 32770 yang sudah kita bahas tadi. Ketika ditambahkan VLAN akan seperti ini. Oke, di sini FA01 ini statusnya disk port. Yang ini FA02 ini adalah root port. Berarti yang ini. Oke, ini di VLAN kedua dan ini VLAN ketiga. Oke, sudah ada semua status untuk spinning tree-nya. Untuk yang lain juga, itu ada juga. Coba kita lihat. Do show spinning tree. Sorry, do show spinning tree. Oke, di sini sudah ada semua. Yaitu status VLAN 1. Di sini ada VLAN 2. Sorry, di sini VLAN 2. Di sini VLAN 3. Oke, begitu juga yang ini. Harusnya ada do show spinning tree. Oke. Di sini VLAN 1, yang di sini VLAN 2 ada, yang terakhir ini VLAN 3. Oke, seperti ini. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana cara mengkonfigurasikan STP. Karena kita mempelajari ini sangat penting. Nanti ketika kita memiliki misalkan komputer di sini misalkan ini VLAN 1, ini VLAN 2. Misalkan seperti ini. Misalkan ini VLAN 1 dan yang ini VLAN 2. Nah, kita akan mengkonfigurasikan bagaimana VLAN 1 itu mengikuti jalur yang mana dan VLAN 2 itu mengikuti jalur yang mana. Itu adalah salah satu kegunaan dari STP tersebut. Bagaimana kita menentukan prioritinya dan MAC address-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tadi mengulas materi tentang STP. Bagaimana kita menentukan atau mengkonfigurasi suatu STP. Karena itu sangat penting ketika kita menentukan di suatu perusahaan, misalkan ada switch 2, di situ terdapat 2 kabel UTP dan sudah terkonfigurasi namanya STP. Oke, STP itu sudah default on dan untuk menonaktifkannya itu menggunakan komen yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, di sini terdapat case juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.